Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan MSC Provinsi Indonesia, Rabu 28 Mei 2025, dengan tema mengandalkan roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat Tuhan, seringkali kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun, seberapa besar kita membiarkan Roh itu bekerja dalam diri kita? Kadang sekalipun kita mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kenyataannya kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Maka berdasarkan Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15, orang yang hidupnya terbuka untuk bekerja, orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya memiliki dua gaya hidup berikut ini. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Dalam Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jika peran Roh Kudus seperti itu, maka sebenarnya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus, namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Dan yang kedua, memuliakan Allah. Siapapun yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah dan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 14, firman Tuhan berkata, Ia, Roh kebenaran, akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan Roh itu bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun, sudahkah kita hidup dalam pimpinannya? Sudahkah dua gaya hidup itu, yaitu hidup dalam kebenaran dan memuliakan Allah, tercermin di dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari? Hiduplah dalam kebenaran dan muliakanlah Allah melalui hidup kita. Semoga demikian. Allah memberkatimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.